Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar menggunakan SketchUp. Kita mulai dari awal. Kita menggunakan beberapa tools, dan toolsnya itu harus kita pahami terlebih dahulu ya, karena semuanya nanti akan berbasis pada tools yang ada di sini. Ini kita perhatikan kursor saya ini ya, yang ada di layar nih. Ini kita hapus saja. Cara menghapus tinggal klik kirinya ditahan, kita geser ke arah kiri objeknya, lalu kita pencet delete pada keyboard. Nah kita coba di sini ada select ya. Di sini untuk menyelect objek nanti. Ini ada eraser itu buat menghapus. Ini ada line untuk membuat garis. Nah di sini pun ada, kalau kita klik tanda segitiganya nih, ini ada line, ada freehand. Tapi yang biasa sering kita pakai, kita makainya line. Terus di sini ada arch, ini berbentuk setengah lingkaran, yang di sini ada radius sama diameter ya. Jadi kalau diameter itu garis setengah daripada lingkaran. Kalau radius itu seperempat daripada lingkaran. Jadi diameter itu setengah daripada lingkaran, radius itu seperempat gitu ya. Nah ini kalau kita lihat tanda segitiganya ke bawah nih, di sini ada arch, ada 2-point arch, 3-point arch, dan pile. Tapi yang sering kita pakai biasanya yang ini saja nih, hanya yang arch saja. Terus di sampingnya ada shapes atau perintah berbentuk kotak ya. Nanti kita akan membuat bidang kotak, itu bisa pakai ini. Nah di sini kalau kita klik ada rectangle sama dengan yang atas tadi, kemudian rotated rectangle, ini ada garis melingkarnya. Ini ada circle itu untuk membuat lingkaran full. Kalau polygon ini akan membentuk lingkaran tapi segi terserah gitu. Kita mau bikin poligon segi 5 bisa, mau poligon segi 8 bisa, nanti kita tinggal diatur. Terus yang selanjutnya ini ada push atau pull. Ini biasa kita pakai untuk mengangkat sebuah objek. Kita jadikan benda yang tadinya 2 dimensi jadi 3 dimensi gitu ya. Selanjutnya ini ada offset. Offset itu untuk menggandakan sebuah garis ke dalam atau keluar sesuai dengan ukuran yang akan kita pakai. Terus ini ada move itu untuk menggerakkan objek. Terus ini ada rotate untuk memutar objek ya. Terus ini ada scale itu untuk merubah skala daripada sebuah benda, akan kita besarkan atau kita kecilkan, itu tergantung kita nanti keperluannya apa. Kemudian ini ada logo meteran, ini biasa dipakai untuk mengetahui ukuran dari sebuah benda. Ini ada teks itu untuk membuat nama atau membuat tulisan di sekitar benda kita gitu. Ini ada paint bucket itu untuk nanti kita mewarnai objek atau menempatkan material juga gitu bisa. Lalu ini orbit, ini juga sering kita pakai. Orbit itu untuk menggerak-gerakkan model yang kita buat atau benda yang kita buat agar kita bisa melihat dari berbagai sudut gitu ya. Kalau ini pen itu untuk menggerakkan benda sebenarnya. Oke, tadi pengenalan sederhana. Kita akan praktek aja ya untuk lebih memahami. Pertama kita bikin garis dulu nih pakai line ya. Perhatikan ini aja kursor saya ini nih sebelah yang berjalan. Kita bikin line. Ini sudah ada line, kursor saya berubah jadi line.
Yang pertama harus kita perhatikan adalah sumbu nih. Ini nggak boleh lepas nih. Ada sumbu biru ke atas, sumbu hijau ke arah datar. Terus yang ada garis merah ini sumbu datar juga. Jadi ini sumbu X yang merah, sumbu Y warna hijau, atau dibalik juga bisa, sumbu X warna hijau, sumbu Y warna merah. Nah, yang berdiri ini yang ke atas itu sumbu Z. Karena kita bermain di ruang 3 dimensi gitu ya. Ruang 3 dimensi yang ini seperti alam kita berada saat ini. Kita tinggal gitu kan. Posisinya berada di alam 3 dimensi. Kalau kita rubah jadi 2 dimensi, ini pakai ini nih. Kita lihat dari atas. Nah, di sini ada ini juga nih, ada model navigasi. Sebelah kiri ini ada ISO itu isometri. Top ini kita lihat dari atas, ini kita lihat dari depan. Right itu dari kanan, back itu kita lihat dari belakang, left itu kita lihat dari kiri. Nah, kita buat bendanya dulu ya. Kita buat searah sumbu merah. Nah, ini perhatikan ukuran yang ada di sebelah kanan bawah nih, yang ini. Jadi usahakan setiap kita bikin benda itu harus pakai ukuran supaya skalanya benar gitu ya. Nah, kita buat nih. Kita buat ke kanan searah sumbu merah. Kalau tanda merahnya nggak muncul, berarti ini arahnya ngaco nih. Kita nggak tahu arahnya kemana dia. Kalau warna hitam ya, ini kan garisnya hitam nih. Dia arah ke sini. Walaupun menurut kita, misalkan arah ke sini lurus nih. Arah ke sini lurus. Misalkan lurus menurut kita nih kayak gini. Nih, ntar lo. Misalnya nih, ini garis hitam ini lurus menurut kita ya. Kalau menurut layar yang ada sekarang. Kalau merah kan menceng ke bawah ya, biru ke arah sana. Nah, kalau kita tarik garis arah hitam ini seolah-olah lurus gitu. Tapi sebenarnya dia nggak lurus. Kita klik ya. Nah, dia nggak lurus. Kenapa? Karena nggak mengikuti sumbu yang merah atau hijau atau biru. Nah, kalau kita lihat tuh, dia nggak lurus, arahnya ngaco gitu ya. Kalau kita lihat tampak atas, arahnya ke sana tuh. Kalau tadi kan arahnya ke sini. Kalau begini seolah-olah lurus tadi gitu. Makanya patokannya yang berwarna merah, hijau atau biru. Kita buat garis misalnya 5000. 5000 ini berarti 5 meter ya, karena kan kita pakai skalanya milimeter. Kita klik, kita enter. Terus kita ke arah sana, arah hijau. Pokoknya ikutin aja sampai ketemu warna hijau. Kalau di arah sini nih belum ketemu nih, dia garisnya ngaco. Arah biru, arah hijau. Kita buat misalnya 10 meter, 10.000. Berarti 10 meter. Enter. Kita arahkan ke arah sumbu merah, 5.000 lagi. Enter. Terus kita arahkan ke arah sumbu hijau lagi, 10.000. Enter. Nah, dia kalau udah berwarna gini kita klik, dia muncul ini nih, titik-titik begini, berarti dia sudah terbentuk satu bidang datar gitu. Bidang datar yang bisa kita olah. Nah, gitu ya. Ini udah jadi. Nah, kita gunakan push pull. Push pull itu yang ini nih, yang tanda panah ke atas. Ini kita klik, lalu kita arahkan pada benda yang tadi. Arahkan dulu, kemudian kita klik kiri pada mouse, kita klik, terus kita bisa angkat tuh ke atas atau ke bawah gitu ya. Nah, kalau ke atas ya kita klik aja, misalkan ketebalannya ke atas 2000 ya, kita ketik aja 2000, lalu enter. Jadi itu ya. Nah, ini pengoperasian sebuah garis. Nah, kemudian kita mau mencoba lingkaran nih. Kita klik, ini kan setengah lingkaran kalau ini. Ini kita pakai lingkaran dulu. Kita klik cari lingkaran. Oh, nggak ada lingkaran, adanya di sini, yang di rectangle, di shape
kita klik, kemudian pakai circle. Nah, ini udah logonya udah keluar nih. Kenapa ini bundarannya warna biru? Berarti dia tampak atas. Jadi dia sejajar dengan benda ini tuh. Dia sejajar dengan bidang ini. Kalau dia sejajar dengan sumbu hijau, dia adanya di bidang sini tuh. Kalau dia sejajar dengan sumbu merah, dia berada di bidang sebelah sini gitu. Nah, jadi defaultnya itu dia berada di datar yang sejajar dengan bidang ini, searah sumbu yang biru. Oke, ini udah ada, kita klik dulu, klik pada mouse, klik kiri. Nah, ini kan udah gede nih, bisa gede, bisa kecil. Kita ketik aja di sebelah kanan nih radius. Tadi radius apa? Radius itu yang ini, yang garis merah nih, yang dari garis tengah pada lingkaran sampai ujung luar pada lingkaran, itu namanya radius, yang warna merah nih terlihat pada lingkaran ini ya, itu radius. Kalau diameter berarti 2 kali radius gitu ya. Kita ketik aja menjadi misalnya 3000, berarti radiusnya 3000. Enter. Radius 3000 berarti diameternya berapa? Berarti kan kali 2 ya. Berarti dari ujung sini kita coba ukur. Nah, cara ngukurnya pakai ini aja. Pakai ini dimension sebelah kiri nih. Kita klik, kemudian kita arahkan di salah satu sisi. Kemudian arahkan sisi lain lagi. Berarti dia diameternya 6000 tuh. Oke, tadi kurang jelas ya. Nah, kita hapus dulu. Ini cara ngukurnya, kita klik, kemudian ini kita klik garis ujung kiri. Nah, ini sebenarnya udah langsung otomatis nih, udah langsung ketemu garis kiri luar sama kanan luar. Jumlahnya dia diameter 6000 kan, gitu. Ini kita klik aja. Kalau mau diberhentikan, kita klik, berarti dia diameternya 6000. Kita hapus lagi. Cara ngapusnya nih, tinggal arahkan aja kursor pada garis, kita klik sampai muncul biru. Nah, kita enter, kita delete pada keyboard, klik delete, hilang. Oke, ini kan udah terbentuk ya, udah terbentuk lingkaran diameter 6000 atau radius 3000 gitu ya. Nah, ini kan garisnya ini nggak halus ya, nggak halus nih, ada kayak patah-patah gitu. Sebenarnya ada teknik yang untuk memuluskan sebuah lingkaran. Ini kita klik aja, kita klik ujung luarnya nih garisnya, lalu kita klik kanan, muncul entity info. Nah, di sini nih di segmen, ini kan segmennya 24, artinya ini ada 24 tekukan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sampai 24 ke sini. Jadi dia terkesan nggak mulus lingkarannya, terkesan jadi 24 segmen. Nah, ini supaya mulus, ini kita gedekan saja, kita klik di sini, kita ganti yang tadinya 24 jadi 50 gitu misalnya ya, 50, kita ketik, kemudian kita enter. Nah, dia jadi lebih mulus kan. Nah, jadi lingkarannya agak lebih mulus. Gimana supaya lebih mulus lagi? Kita klik lagi aja, kita ganti jadi 100 misalkan, kita ketik pada keyboard 100, enter. Nah, dia lebih mulus lagi. Nah, itu sebuah trik aja sih supaya lingkarannya nanti jadi mulus gitu ya, nggak terkesan agak kotak-kotak. Nah, ini udah jadi lingkaran. Ini bisa kita push pull lagi nih ke atas. Kita klik pada logo push pull, kemudian kita arahkan pada objek sampai muncul seperti bintik-bintik gitu. Kita klik juga di sini, klik kiri, lalu kita tarik nih ke atas atau ke bawah gitu ya. Sekarang tarik ke atas setinggi 5000 gitu ya, enter, jadi. Nah, terus gimana kalau kita mau bikin poligon? Tadi kan ada di sini nih ya, kita klik di sini ada poligon, kita klik aja poligonnya, klik. Nah, di sini kan muncul tuh
Jadi defaultnya itu dia poligon segi berapa nih? Itu 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6. Kita klik aja sembarang, klik. Nah, dia akan membesar sesuai dengan yang kita tarik pada mouse. Nah, ini kan posisinya ini ya, apa namanya? Ukuran yang kayak tadi tuh, radius. Ini kita bikin misalnya 3000 juga. Tapi di sini bisa kita atur sebenarnya. Ya, contohnya 3000 aja dulu deh. 3000 lalu kita enter. Nah, dia sudah jadi berbentuk segi 6. Ini bisa kita push-pull lagi. Kita ketik misalnya 4000 ya ke atas. Enter. Nah, dia udah jadi. Jadi kemudian kita bikin apa lagi? Bikin misalnya rectangle ya. Ini yang atas. Rectangle kita klik, kemudian kita klik sembarang. Nah, dia akan muncul tuh ininya, langsung berbentuk segi 4 kotak. Nah, caranya gimana? Ini kan kita lihat pada sebelah kanan bawah tuh muncul tuh berapa puluh ribu milimeter sama koma gitu ya. Nah, itu berarti komanya itu ukuran buat horizontal sama vertikal. Misalnya kita bikin 5000 ya, 5000 koma 7000, enter. Nah, jadinya seperti ini. Gimana cara ngetahuinnya? Pakai ini aja nih tadi, ukuran dimension. Klik, arahkan pada bidang. Nah, ini kan muncul titik biru nih, titik hijau endpoint. Kita klik kiri pada mouse. Arahkan lagi ke titik yang lain sampai muncul warna hijau. Kita klik. Kita tarik aja ke arah sini. Berarti dia 5000 yang arah sini. Kemudian tadi arah sini berapa nih? Kita klik sampai muncul hijau, arahkan ke bawah. Udah ketemu titiknya, dia muncul hijau, kita klik kiri. Lalu kita geser ke arah sana kanan. Berarti dia panjangnya itu 5000 sama 7000. Jadi sesuai dengan yang kita ketik tadi di sini. Oke, ini bisa kita tarik juga ke atas. 3500. Nah, misalnya gitu ya. Gimana ngukur tingginya? Sama aja kayak tadi. Kita klik dimension. Lalu kita arahkan salah satu titik. Misalkan di bawah nih muncul warna hijau, kita klik. Arahkan ke atas sampai muncul hijau, kita klik. Geser kiri atau geser ke depan. Sama aja. Nah, berarti dia tingginya tuh 3500 gitu. Nah, ini pakai orbit kita arahkan supaya bisa melihat berbagai sisi. Nah, ini jadi benda-benda yang sudah kita buat gitu ya. Oke, untuk sesi pertama sekian. Nanti lanjut ke sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.